Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel Domba Kediri, teman-teman. Dengan saya Devi Octavian. Nomor HP-nya 085748866114, teman-teman. Jarang-jarang teman-teman ya kita melakukan tag video di ketika pagi. Ketika malam hari, teman-teman. Ini adalah kandang kita dengan kondisinya malam hari, teman-teman. Ya, ini dia. Ini dalam konten kali ini yang akan kita bahas adalah kembali lagi masalah yang jadi pertanyaan teman-teman semua adalah konsentrat. Mas, setiap kali saya bikin video nggih, Mas, konsentratnya apa? Mas, takaran konsentratnya seperti apa? Seperti itu, teman-teman. Salah satu hal pembengkakan biaya adalah pada pembelian konsentrat, teman-teman. Kita harus beli konsentrat yang bermerek, harganya pun tidak murah. Menurut saya harganya tidak murah, teman-teman. Nah, lalu persepsi saya tentang konsentrat ya, ini kembali lagi kita aplikasikan pada ternak-ternak jenengan semua, teman-teman. Yang pertama, masalah konsentrat itu, apakah butuh konsentrat itu, teman-teman? Cuma itu saja yang jadi pertanyaan. Nanti penjelasannya akan panjang lebar, teman-teman ya. Oke. Cuma itu, apakah konsentrat itu butuh, teman-teman ya? Menurut saya, ini yang saya alami sendiri. Menurut saya yang saya alami sendiri, konsentrat itu kita kembalikan kepada peternak masing-masing, teman-teman. Kalau saya pribadi bilang konsentrat itu dengan kondisi saya yang seperti saat ini, cuma mengandalkan rumput pakcong saja, konsentrat itu butuh. Mengingat yang pertama, saat ini ada indukan-indukan bunting dan juga ada pembesaran yang ini cempe-cempe doro-doro pembesaran ini, teman-teman. Ini konsentrat butuh. Alasannya kenapa, Mas, kok jenengan pakai konsentrat, Mas? Alasannya kalau kita cuma mengandalkan lewat rumput pakcong saja yang kita silase, itu kurang nutrisinya, teman-teman. Mereka yang bunting-bunting itu butuh asupan karbohidrat yang tinggi, butuh asupan protein yang tinggi. Jadi protein dan karbohidrat itu nanti larinya akan ke susu dan akan ke cempe. Seperti itu, teman-teman. Lalu gimana, Mas, dengan pola pakan saya yang ngarit setiap hari, yang paribasan itu kalau bisa dikatakan hijauannya itu bervariasi. Kalau menggunakan hijauan yang bervariasi, misalkan aja ya, kalau jenis rumput-rumputan Gama Umami, rumput odot, rumput pakcong, itu tetap kurang, teman-teman. Nah, beda kasus kalau jenengan semua ada stok rambanan. Itu nanti kalau dengan menggunakan rambanan, misalkan kita taruhlah 50% porsi itu adalah rambanan yang semuanya bisa dikonsumsi oleh ternak, itu insya Allah cukup tercover. Kita analogikan, kita ibaratkan adalah sebagai rumput budidaya, baik itu pakcong, baik itu rumput odot, baik juga itu rumput Gama Umami. Kita ibaratkan itu adalah sebagai nasi. Kita ibaratkan adalah sebagai nasinya, teman-teman. Lalu untuk pelengkapnya apa, Mas? Pelengkapnya yaitu tadi, kita harus menggunakan atau menambahkan rambanan yang kita tanam ataupun kita tidak tanam nggak apa-apa. Nah, Mas, rambanan yang baik apa, Mas? Rambanan yang baik kalau cuma satu jenis saja kurang, teman-teman. Itu berbagai jenis macam rambanan itu nanti bisa dikonsumsi oleh ternak, ya kan?
bisa dikonsumsi oleh ternak. Nah, selama rambanan itu jenisnya banyak, itu nanti hasilnya ke ternak akan klimis-klimis, akan ginuk-ginuk teman-teman. Saya yakin seperti itu. Kenapa kok saya yakin seperti itu? Simbah-simbah kita dulu teman-teman. Simbah kita dulu itu kalau ngarit, ya kan, itu seadanya itu dibawa semua. Dan hasilnya dari domba ataupun dari kambing itu hasilnya itu bagus teman-teman. Ya podo lemu-lemu, ya podo susune bancar, ya podo cempene api-api kabeh. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, masalah penting gak sih konsentrat dan lain sebagainya. Nah, ketika saya menggunakan konsentrat, itu ada teman-teman juga yang tanya, Mas, konsentratnya mereknya apa? Konsentratnya itu bikin sendiri, apa konsentratnya itu beli jadi, seperti apa? Nah, pada saat inilah saya akan memberikan beberapa hal yang saya rasakan. Nah, konsentrat lebih baik jika populasi jenengan semua di bawah 20, ya kan, di bawah 20, alangkah lebih baik itu jenengan beli teman-teman. Alangkah lebih baik kalau jenengan beli. Nah, tetapi populasi di bawah 20 bisa jenengan bikin ngeracik sendiri bisa. Itu akan membengkakkan biaya di ketika beli bahan pakan. Soalnya kenapa? Misalkan saja nggih, dengan kita beli 1 ton dedak, dengan kita beli ecer, nah itu akan menjadikan biaya akan berbeda teman-teman. Tapi hal itu bisa diatasi. Salah satu caranya adalah dengan kita patungan. Jadi satu lokasi ataupun satu daerah itu jenengan patungan sama teman-teman peternak yang lain. Ayo kita mendatangkan yuk. Ini aja misalkan dedak 1 ton. Lalu misalkan saja kita membeli bungkil kopra dan lain sebagainya. Itu kalau diangkat satu kelompok, itu harganya akan lebih murah teman-teman daripada jenengan beli ecer. Itu. Nah, ada lagi teman-teman, konsentrat. Itu kita tidak harus beli, alangkah lebih baik kita beli konsentrat, tetapi kita harus punya tujuan dulu teman-teman. Misalkan di kandang saya ini ya, sekitar 50% lah. Ini indukan-indukan ini insya Allah bunting semua. Nah, jikalau indukan ini bunting semua, alangkah lebih baik konsentrat yang kita beli adalah konsentrat yang khusus untuk laktasi. Jadi nanti pembang biaknya tujuannya konsentrat itu larinya ke susu. Nah, seperti itu, konsentratnya ke susu. Terus kalaupun nanti ada di tempat jenengan kandang itu ada beberapa induk atau beberapa doro yang sekiranya itu membutuhkan asupan untuk digemukkan, yaitu larinya nanti ke konsentrat yang penggemukan. Seperti itu teman-teman. Nah, takarannya berapa Mas jika kita menggunakan konsentrat laktasi ataupun kita menggunakan konsentrat yang penggemukan? Nah, setiap konsentrat itu memiliki label masing-masing, memiliki komposisi masing-masing, dan memiliki protein masing-masing. Wah, lek kuwi aku juga patek paham berapa keperluannya. Nah, kalau tempat jenengan gimana Mas? Yo kalau di tempatku yang penting yo kita usahakan kalau untuk buntingan yang seperti ini, kita untuk larinya ke susu ya minimal 20% dari ransum yang kita berikan teman-teman, seperti itu. Nah, ini habis sudah. Ini tadi dikasih makan sore kok teman-teman, sekitar jam 4. Itu saat ini sudah habis. Ini nanti sebentar lagi mereka juga akan tidur. Jadi kurang lebih seperti itu nggih. Masalah pemberian konsentrat, masalah konsentrat beli atau tidak. Lalu konsentrat apakah kita harus beli berapa dan takarannya berapa, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Saya Devi Octavian pamit undur diri, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.